Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama-tama tentunya kita bersyukur, berterima kasih oleh karena kesempatan yang baik pada malam ini. Kita masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan kita. Dan pada malam ini sebetulnya saya hanya ingin berdiskusi saja ya, kemudian meluruskan ya apa yang Bro Suma katakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia itu adalah anak Allah, hanya iblislah yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tapi sebetulnya dalam banyak ayat di sana juga ada pengakuan baik dari malaikat, kemudian dari murid Yesus, dan juga Yesus sendiri mengkonfirmasi bahwa dia itu adalah anak Allah. Memang Yesus itu banyak nama-nama yang melekat pada dirinya. Kadang mereka bisa menyebut dia sebagai Mesias, ya, sebagai anak manusia, sebagai guru, ya, sebagai anak Allah juga, ya. Jadi melekat pada diri Yesus. Jadi itulah yang tentunya pada malam ini saya mau katakan bahwa bukan cuma setan mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah, tapi murid-murid juga mengakui Yesus itu adalah anak Allah. Bahkan Yesus mengkonfirmasi ketika juga salah satu muridnya mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Yesus tidak mengatakan, oh jangan mengatakan seperti itu, karena saya bukan anak Allah. Kemudian malaikat sendiri juga mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Seperti kalau kita baca di dalam Lukas 1 ayat 35. Ya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi ini malaikat sendiri yang mengatakan ya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kemudian juga di dalam Matius 16 ayat 16 dan 17 ya, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Jadi murid Yesus juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kalau saja Yesus itu tidak anak Allah, bahkan pada waktu itu Yesus sudah menampik akan ucapan daripada Simon Petrus. Tapi Yesus malah mengatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi Yesus malah menguatkan akan pernyataan daripada Simon Petrus sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Saya kira itu bro yang saya bisa sampaikan. Thank you. Baik, terima kasih Pak Ferry. Silakan Gurunda Zuma. Mungkin bisa langsung komunikatif aja Gurunda. Iya, baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Saudara Ferry tadi itu bersumber dari satu kitab yang juga menjadi sumber saya menyatakan penolakan Yesus kemudian disebut dengan sebutan anak Allah ya. Bahwa memang yang banyak mengajarkan di dalam kitabnya sahabat Kristen bahwa Allah itu punya anak, itu adalah iblis. Itu tidak bisa dipungkiri karena memang banyak dalil yang menyatakan seruan-seruan iblis atau roh-roh jahat yang menyampaikan pesannya melalui tulisan-tulisan yang ada dalam kitab sahabat Kristen bahwa Allah itu punya anak dan anaknya itu adalah bernama Yesus. Sementara di dalam kitabnya Bani Israel ya, di luar daripada pengajaran yang menjadi penekanan di dalam konsep gereja. Contoh misalnya dalam Keluaran 20 ayat 3, Ulangan 5 ayat 7. Jangan kamu mengatakan Tuhan selain aku. Nah sekarang ketika sahabat Kristen mengaminkan pernyataan iblis tentang Yesus adalah anak Allah, apakah kemudian di sini mereka imani hanya sebatas sebagai sebuah narasi biasa, pernyataan metafora, ya, atau ini hanya merupakan majas di mana Yesus nyata tidak dijadikan sebagai Allah itu sendiri? Faktanya, teman-teman Kristen ketika mengatakan Yesus itu adalah anak Allah, Keluaran 20 ayat 3, Ulangan 5 ayat 7 kemudian gugur. Kenapa?
Karena ternyata selain Allah, juga anak Allah itu adalah Tuhan. Sementara dalil di dalam kitabnya Bani Israel, janganlah kamu mengadakan Tuhan selain aku. Bani Israel yang adalah merupakan suatu kaum pilihan Tuhan menurut konsep Yahudi dan Kristen, itu tidak pernah mengajarkan bahwa ada Tuhan yang kemudian statusnya sebagai junior. Tidak ada Tuhan selain aku. Itu yang disampaikan oleh Elohim atau Eloah kepada Bani Israel melalui wakilnya, melalui para utusannya. Ketika didatangkan pengajaran oleh rabi-rabi mereka, itu tidak pernah mereka pahami bahwa Tuhan yang mereka sebut Hasem memiliki anak, dan anaknya itu juga adalah berkedudukan sebagai pribadi Tuhan, layaknya sang Bapa atau layaknya sang Hasem. Bagaimana dengan sahabat Kristen? Ternyata meneruskan dan mengaminkan apa yang menjadi pesan iblis. Ini saya tidak mengada-ngada loh. Ini fakta gitu loh. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba. Siapa si pencoba ini? Roh jahat. Siapa roh jahat ini? Tentu iblis. Dan berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi pesan yang kemudian ingin disampaikan oleh iblis, Yesus itu adalah anak Allah. Matius 4 ayat 6 juga sama, iramanya juga seperti itu, muatannya juga sama seperti itu. Lukas 4 ayat 3, lalu berkatalah iblis kepadanya, jikalau engkau anak Allah. Pesannya di situ, poinnya di situ. Lukas 4 ayat 9 juga seperti itu, jika engkau anak Allah. Nah, lalu kemudian ketika iblis ini menyamar menjadi manusia, dia pun menyampaikan pesan itu. Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang yang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam kitabnya sahabat Kristen, banyak oknum yang menyebut Yesus itu sebagai anak Allah. Iblis, setan, mengakui Yesus itu adalah anak Allah. Orang-orang yang melihat Yesus melakukan mukjizat juga menyebut Yesus itu sebagai anak Allah. Bahkan Simon Peter juga mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Penulis gospel juga menyebutkan. Bahkan Yohanes Pembaptis juga di dalam kitabnya teman Kristen juga menyebut Yesus itu adalah anak Tuhan. Lalu bagaimana Yesus terhadap dirinya? Adakah dia mengiyakan semua itu dalam arti kata sesuai dengan imannya sahabat Kristen sekarang? Mau Advent, mau apapun itu, mau Katolik, mau apapun itu, mendudukkan kemudian Yesus yang adalah anak manusia, layaknya sang pencipta alam semesta. Nah, ketika Yesus mengatakan dirinya itu sebagai anak Allah, dia tidak mengatakan bahwa dirinya itulah sang pencipta. Dia itulah Allah itu sendiri dalam arti kata konsep iman Kristen, Bapa yang ada di surga. Tidak. Apa buktinya? Banyak dalil yang menerangkan bagaimana kemudian Yesus itu menolak dirinya disebut sebagai pencipta itu sendiri. Bahkan hanya sekedar disebut sebagai baik saja dia tidak mau. Di dalam kitab Yohanes ya, Yesus menyebut dirinya sebanyak 17 kali sebagai anak Tuhan, sebagai anak manusia. Di Markus 27 kali, di Lukas 27 kali, di Yohanes 14 kali, di Matius 30 kali menyebut dirinya sebagai anak manusia. Anak manusia, anak manusia, anak manusia. Yesus nobatkan kepada dirinya sendiri. Berlawanan dengan iblis. Iblis acap kali ketika dia nyata sebagai iblis mengatakan Yesus itu anak Allah. Ketika dia merasuki manusia, dia juga mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Jadi banyak tempat di mana iblis itu diberi ruang untuk kemudian menyampaikan pesan ini kepada manusia, bahwa Yesus anak Maria itu adalah anak Allah. Nah, kemudian sedikit lagi sahabat saya hanya ingin mengatakan begini. Ketika Yesus di dalam Matius 26 ayat 63 ayat 64. Tetapi Yesus tetap diam ketika dia dihakimi. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah? Atau tidak? Apa jawab Yesus? Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak
manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Sekiranya Yesus itu mengiyakan konsepnya sahabat Kristen sekarang, Yesus adalah Bapa itu sendiri yang dosul dalam rupa manusia sehingga disebut anak, maka Yesus akan menjawab, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Allah, atau minimal anak Allah. Tapi dia katakan anak manusia. Nah, di dalam Yohanes 10, ayat 34, ayat 35, ayat 36, ini sudah sering saya sampaikan. Ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi kala itu melempari Yesus batu, karena Yesus ditengarai menyetarakan dirinya dengan Allah. Bukan menyatakan dirinya adalah Allah. Menyetarakan. Hanya menyetarakan. Dilempari batu. Ada hal apa kau ingin melempari aku batu? Orang itu menjawab, bukan karena pekerjaan. Bukan karena mujizat. Tapi karena engkau menyetarakan. Kamu hanya manusia. Tetapi kamu setarakan dirimu dengan Bapa, dengan Allah. Apa jawab Yesus? Andai saja konsep Kristen itu diiyakan oleh Yesus, bahwa dia adalah Allah datang dalam rupa manusia, maka Yesus tidak akan menjawab seperti itu. Apa yang dikatakan? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan. Artinya, aku Yesus mengaku Allah karena aku adalah penyampai firman. Apa buktinya? Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau berikan padaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 12 ayat 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan, aku sampaikan. Jelas, Yesus adalah penyampai firman, karena itulah berdasarkan kitab Torah, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Bukan hanya sekedar anak Allah, tetapi dia adalah Allah. Nah sekarang, ketika Yesus mengatakan dia adalah Allah penyampai firman, artinya kedudukannya sebagai hanya utusan. Tidak berkata-kata dari dirinya, berarti dia hanya utusan. Finalnya di situ. Tetapi bagaimana dengan sahabat Kristen? Apakah final sampai di situ? Tidak. Offside. Dia masih melanjutkan pesan Yesus, pesan iblis yang mengatakan Allah punya anak dan bernama Yesus. Silakan Anda bantah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang kalau kita dilihat di sini ya, bukan cuma iblis mengakui Yesus itu adalah anak Allah. Seperti yang Bro Suma sudah katakan ya. Jadi iblis saja dia mengakui Yesus itu adalah anak Allah. Namun bukan cuma iblis mengakui Yesus sebagai anak Allah. Malaikat pun mengakui Yesus sebagai anak Allah. Jadi kita mau percaya kepada siapa? Ya, iblis saja mengakui Yesus sebagai anak Allah. Apalagi malaikat. Ya, kalau mungkin cuma manusia, atau mungkin cuma iblis yang mengaku Yesus adalah anak Allah, mungkin saya pastilah saya akan merasa ragu. Karena cuma iblis yang mengakui Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi ini malaikat sendiri yang mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi ini malaikat yang ngomong. Jadi bukan cuma manusia biasa, tapi ini malaikat. Kalau mungkin di Islam itu setingkat Jibril ya. Jibril yang ngomong bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kemudian juga di dalam Matius 16 ayat 16 dan 17. Ya, pengakuan dari Simon Petrus. Dan itu tidak dibantah oleh Yesus bahwa dia bukan anak Allah. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Markus 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi kepala pasukan itu mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Malaikat mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kemudian Petrus juga, Simon Petrus mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kemudian Yohanes 1 ayat 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah
anak Allah. Yohanes sendiri memberikan kesaksian. Kalau ayat-ayat yang lain Anda katakan bahwa Anda mempercayai ayat itu, apakah Anda juga tidak percaya akan perkataan daripada Yohanes dan perkataan daripada malaikat? Ya, memang orang-orang Yahudi membenci Yesus, ya, karena mereka mengira bahwa Yesus itu sudah apa? Sudah menghujat Allah. Tetapi memang demikian, ya. Kenapa Yesus itu bisa disebut anak Allah? Karena Yesus itu berkuasa, ya. Pada waktu nanti dia akan datang, pada waktu kedatangan yang kedua kali dia akan memberikan upah kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau saya tanya, apakah ada seorang nabi atau siapa saja dia yang akan memberikan upah pada hari kiamat nanti? Tidak ada, bro. Itu sebabnya kami percaya Yesus juga itu adalah Tuhan. Karena dia bisa memberikan upah pada hari akhir nanti. Bukan cuma itu. Pada akhir nanti juga dia akan membangkitkan orang-orang yang mati. Kalau saya tanya, apakah ada nabi atau seorang yang bisa membangkitkan orang-orang mati pada akhir zaman? Pastilah tidak ada. Ya, itu sebabnya kami juga meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, adalah Tuhan, karena dia juga adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 1-3. Tetapi dia apa? Menjelma menjadi manusia. Jadi Allah itu tidak disebutkan bahwa dia tidak bisa menjelma menjadi manusia. Ingat, malaikat pun itu bisa menjadi serupa seorang manusia yang sempurna. Bagaimana dengan Allah? Allah itu adalah Maha Kuasa. Bukankah dia bisa menjelma menjadi manusia? Kita tidak bisa tentunya membatasi ya kekuasaan daripada Allah itu, karena Allah itu adalah Maha Kuasa. Allah menjelma ataupun berinkarnasi menjadi manusia adalah possible, tetapi manusia menjadi Allah adalah impossible. Saya kira demikian. Thank you. Baik. Jadi kalau misalnya abang saya ini mengatakan bahwa di dalam Lukas 1 ya, Lukas 1 ayat 35. Di situ dikatakan Yesus itu disebut oleh malaikat sebagai anak Allah. Tetapi kalau di dalam terjemahan lain, ya, di dalam terbitan lain dari kitab Anda, di situ malah disebutkan sebagai sang anak yang datang dari Allah. Nah, saya hanya ingin mengatakan begini. Kalau ada perkataan anak Allah, artinya adalah manusia yang disandarkan kepada Allah. Sama ketika kita mengatakan bait Allah, atau kita mengatakan ciptaan Allah, atau kita mengatakan pemberian Allah, atau kita mengatakan makhluk Allah. Bukan berarti makhluk itu adalah Allah. Anak Allah, karena Allah tidak mungkin punya anak, maka yang disebut Yesus sebagai anak Allah itu hanya sebagai ciptaan. Orang yang dekat, orang yang dikasihi, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah. Orang-orang Yahudi kita tahu, mereka menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah. Dalam arti kata apa? Kedekatan, keakraban, keintiman antara ciptaan dan pencipta. Bukan berarti anak Allah, dialah Allah itu sendiri. Dan itu tidak dianut oleh ajaran Yesus. Yesus ketika datang, 3 tahun lebih dia mengajarkan dirinya siapa kepada Bani Israel, tidak pernah sedikit pun ada esensi ajarannya yang menyentuh pada konsep Kristen hari ini. Bahwa dia adalah Allah, karena dia disebut sebagai anak Allah. Ketika dikatakan, dia diberi kuasa di bumi dan juga di surga. Ini pernyataan siapa? Ini perlu diberi garis bawah, lalu kemudian dikasih tanda tanya besar. Karena ketika Yesus hidup di dunia, dia tidak memiliki kuasa apa-apa selain mujizat. Mujizat itu pun pemberian Allah. Kuasanya di mana? Wong dia malah ditangkap, bahkan dibunuh oleh tentara Romawi. Kuasa apa yang dipertontonkan di situ? Aku diberi kuasa di bumi, lalu di surga. Bukankah ketika seorang perempuan bertanya, apakah bisa anakku di sebelah kananmu, di sebelah kiriku? Yesus mengatakan, tentang surga, aku tidak punya hak menentukan siapa di kananku, siapa di kiriku. Semua itu diberikan dan ditetapkan oleh Bapa yang ada di surga. Sudah selesai. Lalu kemudian, ketika sahabat saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena malaikat juga mengatakan dirinya adalah anak Tuhan, anak Allah dan seterusnya. Betul, itu pernyataan malaikat di dalam kitab Anda. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Bukankah Yesus itu yang jalan keselamatan dan hidup? Bukan sang malaikat, tetapi Yesus. Yesuslah yang menjadi sumber. Yesuslah yang menjadi
jalan keselamatan dan hidup, bukan para malaikat kemudian. Lalu kemudian ketika di dalam kitab Yohanes yang sahabat saya sebut tadi, bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah di dalam kitab Yohanes dan seterusnya, perlu dipahami begini. Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai anak Allah, anak Tuhan. Hanya ada diceritakan di dalam Gospel Yohanes. Itu kita pahami. Dan saya yakin saudara pun tahu bahwa Gospel Yohanes adalah gospel yang paling terakhir ditulis. Gospel ini yang sangat berbeda dengan ketiga gospel lainnya. Karena kenapa? Menganggap Yesus sebagai logos atau firman Tuhan yang hidup. Nah, konsep ini kemudian adalah merupakan konsepsi tentang logos berasal dari Aristoteles. Dan sangat dikenal di kalangan penganut Hellenisme. Karena kenapa? Itulah saya mengatakan bahwa, berulang saya katakan bahwa pengajaran tentang konsep-konsep yang ada di dalam ajaran gereja tentang Tuhan yang sebelumnya disebut sebagai dewa, kemudian dia nuzul menjadi manusia, lalu kemudian dia adalah penjelmaan Tuhan itu sendiri dengan seperangkat embel-embel, lahir tanggal 25, dirayakan pada ibadahnya pada hari Minggu dengan pohon cemara dan seterusnya. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah budaya lama, budaya asing di dalam kehidupan Yudaism. Itu tidak ada itu. Artinya bahwa ketika sahabat saya mengatakan ada penguatan dari malaikat, ada penguatan dari orang-orang sekelilingnya menyebut dia adalah anak Allah. Inilah yang menjadi tujuan daripada pesan yang tadi. Orang-orang yang kemudian menuliskan kitab-kitab yang menginginkan melanjutkan tongkat estafet pesan iblis, itulah yang kemudian mendukung itu. Sekarang secara sederhananya aja, ketika Yesus itu hidup, apakah dia menghambakan diri? Apakah dia mengajarkan dirinya seperti yang diajarkan oleh sahabat Kristen sekarang? Kan tidak. Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Allah itu sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada siapapun bahwa dirinya adalah pencipta alam semesta. Tetapi sahabat Kristen hari ini mendudukkan Yesus lebihi daripada kodratnya dia. Yang bukan atas kehendaknya sendiri. Dia berkata, bukan atas kehendaknya sendiri. Apa yang dia kerjakan itu semua tidak berdasar atas dirinya sendiri. Bahkan kalau kita ingin melihat secara kritis, di dalam Yohanes 17 ayat 7, Yesus mengatakan, semua sekarang mereka tahu bahwa apapun yang ada pada diriku, apapun yang ada pada diri Yesus, itu semua berasal daripadamu. Lalu gimana ceritanya nih? Yesus yang diklaim dia adalah Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri, ternyata menerangkan dengan jelas bahwa apapun yang menyebabkan sahabat Kristen mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, karena dia berkuasa, karena dia membangkitkan, ternyata dia katakan, apapun yang ada pada diriku, semua berasal daripadamu. Yesus mungkin bisa menghidupkan orang mati. Mungkin juga dia itu bisa memberikan orang masuk surga atau orang masuk neraka. Bisa. Bahkan mungkin dia yang berkuasa di surga. Tetapi pernyataannya, bahwa apapun yang ada pada diriku, semua berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Udah selesai. Berarti ada kekuatan lain di luar daripada Yesus yang jauh lebih monopoli kekuasaannya daripada Yesus itu sendiri. Dan itulah yang kami sembah. Yang mengutus Yesus, itulah yang kami sembah. Itulah yang disembah oleh Bani Israel, itulah yang disembah oleh Bani Ismail. Demikian antara. Oke. Anak kunci bukan berarti kunci itu beranak, ya. Jadi anak kunci bukan berarti kunci itu beranak. Demikian juga anak Allah. Anak Allah bukan berinkarnasi menjadi manusia, itu adalah mungkin. Karena itu sudah terjadi kepada Yesus. Kemudian ketika Yesus datang ke dunia ini, ya, jadi ketika Anda bilang dia lemah, dia mati, ya itu memang menggenapi akan apa yang telah dinubuatkan bagi dia. Dia akan mati dan akan bangkit dan akan naik ke surga. Itulah penggenapan daripada apa yang sudah dinyatakan dalam firman Tuhan. Jadi bukan oleh karena dia itu lemah, ya,
Jangankan hanya mau melawan, kalau seumpamanya dia hanya mau suka melawan akan tentara Roma, itu gampang sekali sebetulnya, ya kan? Bukankah dia punya kuasa? Tetapi kenapa dia tidak menggunakan kuasa itu? Karena dia tahu misinya untuk apa? Penebusan. Jadi dia memang harus mati di kayu salib, kemudian bangkit dan naik ke surga. Itu menggenapi apa yang sudah dinubuatkan. Jadi berbicara tentang, oh Yesus itu lemah, kenapa dia tidak melawan? Kalau saja dia mau melawan, itu mudah sekali bro. Karena dia itu berkuasa. Orang mati saja dia bisa bangkitkan. Ya, segala sesuatu dia bisa lakukan. Kemudian Anda bilang memang apa yang Yesus lakukan itu berasal dari Allah. Ya, aku dan Bapa satu. Jadi segala rencana-rencana yang dia lakukan itu adalah dari Bapanya di surga yang mengutus dia. Memang dia datang ke dunia ini sebagai apa? Utusan. Karena tidak mungkin dia datang ke dunia ini sebagai Allah. Ketika dia sebagai Allah tentunya murid-muridnya tidak bisa memandang dia. Karena Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dipandang. Itu sebabnya dia berinkarnasi menjadi manusia seperti kita. Tetapi ingat, dia bukan cuma manusia seperti Anda dan saya rasakan. Kenapa? Karena dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa memberikan makanan kepada 5.000 orang dengan hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Kemudian dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan berbagai kekuasaan-kekuasaan yang lainnya. Ya, dia bisa meneduhkan badai hanya dengan berfirman. Dengan berfirman juga dia bisa mengalahkan setan. Ada tertulis firman Tuhan. Ya, ini kita melihat kuasanya. Ya, dengan kuasa-kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu menandakan bahwa dia itu adalah punya sifat keilahian, bukan seperti manusia biasa seperti kita. Ya, buktinya apa yang Yesus lakukan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, misalnya dia akan memberikan upah kepada orang-orang yang akan diselamatkan nanti. Kemudian dia akan membangkitkan orang-orang mati di kemudian hari. Ya, kemudian dia akan datang, akan diiringi oleh malaikat-malaikat yang suci. Apakah itu dialami oleh seorang manusia biasa atau seorang nabi? Pasti tidak akan Anda buktikan bahwa ada seorang yang bisa memberikan kehidupan yang kekal ketika pada hari kiamat nanti. Atau tidak ada satu orang nabi pun, ya, seorang pun yang bisa membangkitkan orang-orang mati pada akhir zaman nanti. Hanya Tuhan yang bisa membangkitkan orang-orang mati pada akhir zaman. Dan ini bisa dilakukan oleh Yesus. Dan itu tertulis dalam firman Tuhan. Itulah yang kami yakini. Jadi dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus yang tidak dimiliki oleh siapapun di bawah kolong langit ini, maka kami meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebab itu kami apa? Meyakini dia adalah Tuhan. Dan apa yang Yesus bisa lakukan? Dia bisa membaca pikiran orang. Apakah Anda bisa membaca pikiran saya? Yesus bisa lakukan itu. Walaupun Anda bilang itu adalah kuasa dari Tuhan, dari Allah. Ya, itu memang dia mendapatkan kuasa dari Bapanya di surga. Karena dia memang di balik itu, dia itu adalah Allah sendiri. Karena dia bisa menyelamatkan. Ya, dia bisa menghapus dosa. Ya, dia bisa membangkitkan orang mati di akhir zaman. Dan dia akan datang kembali. Pada waktu akan datang kembali, bukan nabi yang lain selain Yesus yang akan datang. Itu sebabnya kami mempercayai bahwa dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada yang akan datang, nabi siapapun itu, dari Nabi Adam sampai nabi terakhir, tidak ada yang akan datang kecuali Yesus. Yang akan menghakimi dunia ini dan yang akan memberikan upah kepada orang-orang yang menuruti akan firman Tuhan. Itu sebabnya kami meyakini bahwa dialah adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dunia ini. Makasih, bro. Baik. Jadi saya ingin membantu Anda untuk memahami ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, maka itu roh yang berasal dari Allah. Nah, ketika sahabat ya tadi sebagai Kristen, orang yang berada di luar wilayah tempat misi kedatangan Yesus, orang yang hidup jauh dari zamannya Yesus, orang yang memiliki rasa bahasa,
cara berpikir, budaya, kultur, dan seterusnya yang berbeda dengan masa di mana Yesus datang pada satu kaum. Kenapa Yesus mengatakan hal yang Anda katakan tadi? Karena kondisi orang-orang yang ada pada zaman itu yang menyebabkan Yesus mengatakan itu. Dia diutus kepada Bani Israel. Israel menolaknya dengan mengatakan selain Allah tidak ada penyelamat lain daripada Allah. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Sebagai orang yang disuruh oleh Allah, maka dia mengatakan tidak ada keselamatan di luar daripada aku. Tidak ada yang bisa selamat. Makanya Yesus tegaskan bahwa apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa. Jika engkau mengaku sebagai anak Abraham, berarti Bapa adalah Bapakmu. Tetapi meskipun dia adalah Bapakmu, kalau kau tidak menerima aku sebagai utusannya, maka itu sia-sia. Itu pernyataan Yesus. Di dalam Yohanes 8 itu ada seperti itu. Nah, lalu kemudian ketika sahabat mengatakan, tidak ada seorang nabi yang mengatakan begini dan begitu. Pada masa Musa, tidak ada seorang nabi yang mampu menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Yesus pun tidak mampu. Karena pada masa itu Yesus tidak ada. Ketika Yesus mengatakan seperti itu juga, pada masa itu Musa juga tidak ada. Rasulullah Muhammad SAW juga tidak ada. Daud Salomo juga tidak ada. Dia satu-satunya nabi utusan Tuhan yang diutus kepada Bani Israel sebagai penutup nabinya Bani Israel. Diperintahkan mengembalikan Bani Israel kepada hukum Torah. Tetapi ternyata dia gagal. Bani Israel tetap membangkang dan tidak menerima dia sebagai nabi, apalagi sebagai Tuhan, sampai hari ini. Dan Yesus ketika datang kepada Bani Israel, dia tidak pernah sekalipun mengajarkan seperti konsep Kristen hari ini. Bahwa dia adalah Bapa, dia adalah Allah yang nusul menjadi manusia, terbukti karena dia bisa membangkitkan dan seterusnya. Padahal pernyataan-pernyataan Yesus itu adalah pancingan kepada Bani Israel supaya Bani Israel itu percaya kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Tapi lagi-lagi, orang-orang yang hidup sesaman daripada Yesus itu tidak menerima dia sebagai nabi, sebagai Mesias. Apalagi seperti konsep Kristen. Nah, dari mana kekuatan Kristen ini berasal? Dari penguasa yang memang menguasai tanah Yudea kala itu. Orang-orang Romawi yang hidup berkuasa tentang tempat di mana Yesus mengajarkan akidahnya, itu memiliki konsep keyakinan yang memang sudah jauh tertanam lebih dalam dari turun-temurun dari nenek moyang mereka, mengimani bahwa sang dewa nusul anaknya ke muka bumi untuk menyelamatkan manusia. Lalu kemudian ketika sahabat saya mengatakan Yesus itu menyebut dirinya sebagai anak Allah, jangan lupa di dalam kitab Anda Lukas 20 ayat 36, Ibrani 12 ayat 5 sampai ayat 8, Roma 8 ayat 14, Galatia 3 ayat 26, kemudian Lukas 3 ayat 38. Banyak manusia yang disebut sebagai anak Allah. Contoh saya kasih. Lukas 3 ayat 38. Adam disebut sebagai anak Allah. Jadi bagaimana mungkin kemudian hanya karena dasar anak Allah, kemudian Adam tidak disembah, Yesus disembah. Coba. Padahal Yesus ketika datang mengajarkan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bahkan dia mengatakan dengan tegas, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi ketika sahabat saya mengimani Yesus, Yesus pernah berkata, dia akan membangkitkan. Yesus pernah berkata, dia seperti ini dan seperti itu. Kembali kepada konsep. Apa yang dikatakan Yesus? Bahwa tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk ia katakan dan ia sampaikan. Artinya, sekalipun Yesus itu mengaku, berkata kepada Bani Israel, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Maka itu bukan berarti Yesus itulah Tuhan. Aku akan membangkitkan siapapun, amarahku akan menyala-nyala
kepada siapapun yang tidak menyembahku. Sekalipun Yesus mengatakan itu, ternyata ucapan itu hanya ucapan Tuhan yang harus dia sampaikan. Siapa yang mengatakan itu? Bukan Zulkifli Mambas, tapi Yesus sendiri yang menerangkan itu. Yohanes 14. Anda coba teliti di sana. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti ada kekuatan lain yang menguasai Yesus. Ketika kemudian Anda mengambil jalan pintas, oh Yesus dan Bapa itu adalah satu. Satu apa? Sementara ketika Yesus mengatakan ku, itu berarti berbicara mengenai hakikatnya dia. Ku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Hakikatnya Yesus adalah Allah misalnya. Ku itu siapa? Tentu Yesus. Nah, Yesus itu siapa hakikatnya? Dia tidak mungkin, Anda tidak akan mungkin mengatakan di sisi itu dia adalah manusia, di sisi lain dia adalah Tuhan itu sendiri. Nggak mungkin. Karena Yesus menerangkan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Dia yang telah mengutus aku. Siapa Dia? Esensi lain. Hakikat lain dari dirinya. Bukan dirinya sendiri. Karena sekiranya Yesus dan Bapa adalah satu hakikat, maka Yesus tidak akan mungkin mengatakan dari diriku sendiri. Ya, tetapi dia akan mengatakan, dia tidak akan mungkin mengatakan tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi dia akan mengatakan minimal sebagai manusia, saya tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Tetapi sebagai Tuhan, itulah aku yang telah mengutus diriku sendiri. Ini konsep apa? Akal mana yang bisa menerima yang kayak begini? Sementara perintah di dalam dalil, kitab di dalam dalil dalam kitab Anda, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Artinya diperintahkan untuk berpikir. Diperintahkan untuk menggunakan akal. Bagaimana mungkin kemudian ada sosok manusia yang dituhankan, yang kemudian tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dirinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30. Nah, siapa dirinya Yesus? Oh, dirinya Yesus itu adalah manusia. Lalu Tuhannya mana? Sisi ketuhanannya mana? Dia di surga. Berarti kenapa dia mengatakan dirinya kalau begitu? Tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya kalau begitu. Sementara dirinya itu adalah yang di surga juga. Yang di surga juga, yang di bumi juga. Sementara di dalam kitabnya Bani Israel, tidak ada Tuhan di langit, tidak ada Tuhan di bumi yang sama seperti aku. Nah itu, terakhir dari saya sahabat. Di dalam kitabnya Bani Israel, Yesaya 43 ayat 10, Allah mengangkat saksi. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ketika Yesaya menerima firman ini, Allah atau Tuhan atau Bapa yang Anda kenal, itu sedang tidak berbentuk manusia. Dia berada pada hakikatnya sendiri sebagai sang pencipta. Nah, kemudian di abad pertama, bergulirnya waktu dari Yesaya sampai ke abad pertama, muncul kemudian Tuhan yang dibentuk di dalam rahim manusia. Lalu kemudian lahir sebagai manusia, mengajarkan kepada manusia untuk menyembah hanya kepada esensi yang ada di langit. Lalu kemudian oleh Kristen diajarkan bahwa dialah Allah, dialah Tuhan yang dibentuk dalam rupa manusia, yang kemudian disandarkan konsep 100% manusia, 100% Tuhan. Bagaimana dengan Allah mengangkat saksi-saksi pada zaman Yesaya? Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti sahabatku, pernyataan Yesus, pernyataan malaikat, pernyataan orang-orang yang ada pada zaman itu yang mengatakan Yesus anak Allah, jelas seperti apa yang saya gambarkan dan seperti apa yang Yesus terangkan tentang dirinya, bahwa dia hanya sebagai penyampai firman. Penegasannya di dalam Wahyu 1 ayat 1, ketika sahabat Kristen selalu mengatakan akulah Alfa dan Omega, ternyata diawali dengan pernyataan Yesus sendiri, pernyataan ayat 1 sendiri. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti jelas, wahyu yang disampaikan oleh Yesus, perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Yesus, firman yang disampaikan oleh Yesus, semua itu adalah wahyu dari Allah. Ayat itu menerangkan agar
agar disampaikan kepada hamba-hambanya. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Yesus dikasih wahyu agar Yesus menyampaikan firman itu kepada hamba-hamba Allah, sehingga hamba-hamba Allah kembali kepada hukum Torah, kembali kepada hukum Allah, yaitu tiada Tuhan selain Allah dan Yesus adalah utusan Allah. Demikian sementara. Oke. Terima kasih. Kenapa kami tidak menyembah nabi-nabi sebelumnya? Adam. Kenapa kami tidak menyembah Adam? Kenapa kami tidak menyembah Musa? Ya, karena Musa kan hanya menyelamatkan di orang-orang atau umat-umat di zamannya. Musa tidak akan menyelamatkan, tidak akan memberikan keselamatan kehidupan yang kekal pada akhir dunia ini. Jadi itu intinya sebetulnya. Ya, untuk apa kita beriman kepada Musa, menjadikan Musa sebagai Tuhan, sedangkan dia tidak akan memberikan keselamatan, jaminan keselamatan kepada kita di akhir zaman. Ya, itu sebabnya kami tidak apa? Menjadikan dia Tuhan. Kami tidak menyembah dia sebagai Tuhan. Karena dia tidak bisa memberikan keselamatan untuk kehidupan yang kekal. Ya, itu intinya sebetulnya. Ya, kenapa kami mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena dia satu-satunya yang bisa memberikan kehidupan yang kekal. Dan dia satu-satunya yang bisa membangkitkan orang-orang yang mati, yang percaya, yang mati dalam Tuhan. Musa tidak bisa membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Musa tidak dapat memberikan keselamatan kehidupan yang kekal kepada orang-orang di akhir zaman. Musa tidak akan datang kembali untuk menyelamatkan, menghakimi dunia ini. Tetapi Yesus akan melakukan hal itu. Kenapa kami tidak percaya kepada nabi-nabi yang lain? Ya, Elia, siapa lagi? Yeskiel, ya, dan nabi-nabi yang lain lagi. Karena mereka tidak sanggup memberikan keselamatan kehidupan yang kekal. Jadi intinya ini saja. Kalau ada nabi, kalau ada rasul yang dapat memberikan kehidupan yang kekal, kemudian ada nabi atau rasul yang dapat menjamin, ya, memberikan upah pada ke akhir zaman, maka kami akan juga berbalik menyembah dia. Tetapi selama ini, ya, saya buka-buka di Alkitab saya dan juga di Al-Quran Anda, tidak ada seorang nabi, ya, seseorang yang bisa apa? Menjamin keselamatan selain Tuhan, selain Allah. Nah, Yesus dapat memberikan jaminan kehidupan yang kekal ini. Yesus dapat memberikan upah kepada orang-orang yang taat kepadanya. Ya, Yesus sanggup membangkitkan orang-orang yang mati di dalam Tuhan pada akhir kiamat. Itu sebabnya kami meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Kalau saja ada seorang rasul ataupun nabi yang dapat memberikan jaminan kehidupan yang kekal, ya sekarang ini juga saya akan berbalik untuk mempercaya dia dan menyembah dia. Tapi selama ini saya belum temukan di dua kitab ini ataupun kitab-kitab yang lain bahwa ada nabi yang bisa memberikan keselamatan, jaminan kehidupan yang kekal. Ya, itu sebabnya kami meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini poinnya saja. Ini poinnya. Kalau ada orang yang bisa memberikan kehidupan yang kekal, jaminan kehidupan yang kekal, ya saya akan berbalik dan akan menyembah dia. Kemudian kalau ada nabi atau seseorang yang bisa menjamin, ya, akan memberikan upah, ya, pada akhir nanti, ya saya akan berbalik. Tetapi selama ini saya tidak dapati. Saya hanya dapati Yesus satu-satunya jaminan keselamatan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tadi saudara sudah sentilah, Yesus itu cuma utusan. Ya memang, dia juga sebagai utusan. Sebab kalau dia datang sebagai Allah, tidak ada orang yang bisa memandang Allah. Pastilah akan binasa. Buktinya kan ketika dia bertemu dengan murid-muridnya, orang-orang di zamannya, mereka bisa apa? Berinteraksi dengan dia. Ya, oleh karena dia memang datang sebagai utusan. Tetapi jangan lupa, dia juga itu adalah Tuhan yang berinkarnasi, ya, menjadi manusia seperti kita. Itu sebabnya ketika dia hidup dalam dunia ini, dia merasakan seperti apa yang dilakukan atau dirasakan oleh manusia. Tapi satu hal yang dia tidak lakukan, yaitu suci. Ya, coba Anda ya, tunjukkan ada satu nabi atau siapalah dikatakan suci, ya. Kemudian apakah ada seorang yang akan menjamin keselamatan kehidupan yang kekal bagi Anda? Itu sebabnya
sampai saat ini saya belum menemukan. Kalaupun ada nabi atau seseorang yang bisa menjamin kehidupan yang kekal, bahkan akan membangkitkan orang-orang mati, saya mati kemudian akan dibangkitkan kemudian pada akhir zaman, ya saya akan berbalik, saya akan menyembah dia. Tapi sejauh ini saya belum menemukan hal itu. Ya, itu sebabnya sampai saat ini saya masih percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Memang dia datang ke dunia ini sebagai utusan. Karena kalau dia misalnya datang sebagai Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memandang Allah. Ketika dia memandang Allah, dia tidak sanggup. Dia akan musnah, akan binasa. Ya, pengalaman dari bangsa Israel kan tidak bisa bertatapan langsung. Ya, hanya di balik tabir. Tapi suara Tuhan bisa didengar. Suara Tuhan bisa didengar. Dengan guntur, dengan kehadiran tiang api, tiang awan, itu menunjukkan kehadiran Tuhan. Ya, tetapi mereka tidak bisa melihat langsung. Demikian juga ketika Yesus datang ke dunia ini. Dia itu sebagai utusan, dia sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai Allah, ya pastilah kita akan binasa. Tidak bisa atau sanggup memandang akan kemuliaan Tuhan. Tetapi itulah yang saya mau katakan. Ya, ketika akan datang pada hari kiamat, bukan Musa yang akan datang turun dari surga. Ya, bukan Elia yang akan datang turun dari surga. Bukan Adam yang akan turun dari surga untuk menghakimi. Tidak. Atau untuk memberikan upah. Tetapi hanya siapa? Yesus. Ya. Yesus satu-satunya yang akan memberikan upah kepada orang-orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Saya kira itu. Thank you, bro. Saya tanggapin ya. Jadi sahabat saya ini menyampaikan sesuatu lebih dari yang Yesus sampaikan tentang dirinya kepada Bani Israel. Saya ulang. Saudara saya telah menyampaikan sesuatu yang dilebih-lebihkan tentang kodrat Yesus, di mana Yesus tidak pernah mengajarkan hal demikian kepada orang-orang yang hidup sesaman dengan dirinya. Camkan dan renungkan pernyataan saya ini. Yesus yang Anda tuhankan, dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Anda yang menuhankan Yesus justru berkata-kata seenak iman Anda, tanpa berdasar terhadap dalil Yesus, yang mana Yesus adalah sebagai penyampai firman. Itu satu. Kedua, ketika sahabat saya mengatakan, adakah nabi yang bisa memberikan jaminan keselamatan? Alhamdulillah, bagi kami umat Islam, Al-Quran itu sebagai petunjuk. Surah Al-Ma'idah ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Seluruh nabi mengajarkan agar manusia di dalam hidup keberagamaannya bertaubat. Yesus pun mengajarkan bertaubat. Orang-orang itu menurut Yesus akan diupah berdasarkan atas pekerjaannya. Ini menurut Yesus. Saya tidak berkata-kata di luar daripada konsep itu. Nah, ketika seluruh nabi mengajarkan bertaubat, apa tujuan bertaubat? Ketika manusia bertaubat, maka Sang Pencipta alam semesta yang menguasai manusia ini akan mengampuni dosa manusia tersebut yang bertaubat. Ketika manusia diampuni oleh Sang Pencipta alam semesta, maka tentu ujungnya adalah keselamatan. Nah, maka tentu ujungnya adalah kasih sayang. Bagaimana dengan pernyataan ini? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan Allah akan menyayangi kita. Satu hal, saya ingin mengutip pernyataan Yesus di dalam kitab Anda, di dalam Yohanes 14. Anda tadi mendudukkan, sahabatku tadi mendudukkan Yesus melebihi daripada kodrat Yesus tentang ajarannya. Apa yang dia katakan? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Pernyataan siapa? Pernyataan Yesus. Apa perintah Yesus kepada Bani Israel? Sehingga Bani Israel kudu wajib menyembahnya. Apa perkataan Yesus kepada Bani Israel?
sehingga Bani Israel harus mengimani bahwa dia adalah Allah yang nuzul jadi manusia. Tidak pernah Yesus menyatakan itu. Sekali lagi saya katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Mana perintah Yesus sampai sahabatku menyembahnya? Mana perintah Yesus sehingga sahabatku mendudukkan Yesus sebagai jelmaan daripada Tuhan? Di ayat ke-16-nya di Yohanes 14 itu dikatakan begini, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ingat, kalau Yesus itu adalah Tuhan, tidak perlu meminta kepada esensi lain untuk agar esensi ini mendatangkan penolong lain untuk menyelamatkan. Cukuplah dia. Dengan matinya di tiang salib, cukuplah dia. Menebus manusia, teman-teman Kristen dari dosa, cukuplah dia. Untuk apa dia minta penghibur lain kepada Allah? Untuk apa? Dan dia mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, kata Yesus. Tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya saat sekarang. Tapi ketika dia datang, yaitu roh penolong lain, dialah yang akan membimbing kamu ke dalam segala kebenaran. Mengajarkan kamu tentang hukum-hukum, tentang keadilan, dan pengansapan dunia akan dosa. Lalu kemudian tentang yang sahabatku tadi katakan tentang hidup kekal. Hanya Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Saya setuju itu. Saya ikut di situ. Tapi itu Yesus ucapkan pada zamannya, ketika ditolak oleh orang-orang yang tidak mau mengikuti dia. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Pertanyaan saya, apakah sahabatku sudah berdiri pada koridor itu? Mengenal Allah di luar esensi Yesus, satu-satunya Allah yang benar. Atau Anda berada pada posisi di mana Allah itu memiliki 2 bahkan 3 pribadi. Kalau Yesus jelas, satu-satunya Allah yang benar adalah engkau. Berarti bukan Yesus. Kalau Anda mengatakan Yesus juga adalah Allah, berarti Yesus telah melakukan kesalahan fatal dengan mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya. Harusnya mengenal engkau, mengenal kita, tiga-tiganya Allah yang benar. Itu baru benar. Tapi ternyata Yesus menerangkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan pada saat yang sama mereka Bani Israel juga mengenal aku sebagai utusanmu. Kenapa Yesus sandingkan antara engkau satu-satunya Allah dan aku sebagai utusanmu? Kenapa? Karena Bani Israel mengakui pada masa Yesus Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Sayangnya tidak mengakui Yesus adalah utusan Allah. Maka Yesus mengatakan, La ilaha illallah inni Rasulullah. Tapi ditolak oleh Bani Israel. Saya ulang, biar lebih jelas. Anda membanggakan kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Yesus. Anda lupa, ternyata hidup kekal itu tidak seperti konsep yang Anda diajarkan. Konsep yang Yesus ajarkan untuk memperoleh hidup yang kekal adalah mengenal satu-satunya Allah, yaitu yang ada di langit, dan mengenal Yesus sebagai utusannya. Konsep ini hanya ada di dalam Al-Quran. Ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Hanya ada dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian orang Islam mengakui bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Dia, esensi, hakikat, pribadi yang mengutus Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, dan juga Yesus. Dan orang-orang yang saya sebutkan ini diimani oleh umat Islam sebagai utusan Allah. Ada di antaranya Nabi, ada sekaligus sebagai Rasul, ada di antaranya sebagai orang yang diberi kitab, dan ada juga yang diberikan hikmat. Itu jelas. Nah, kembali saya ingin menyadarkan pada sahabat saya, Anda boleh bangga dengan konsep hidup kekal jaminan Yesus. Tapi ketika saya secara belak-belakan bertanya kepada Anda, adakah jaminan Yesus terhadap orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada 3 pribadi? 1 roh, 1 manusia, dan 1 roh, 1 manusia, dan 1 roh, dan 2 roh, 1 manusia. Adakah jaminan Yesus terhadap penyembahnya? Adakah jaminan Yesus terhadap Kristen? Jaminan keselamatan terhadap Kristen, orang-orang yang meninggalkan hukum Tuhan, hukum Torah. Adakah jaminan Yesus kepada mereka? Atau
Anda hanya mendapatkan jaminan dari orang-orang yang menginginkan Yesus itu duduk sebagai anak Allah di dalam kurung Allah yang datang dalam rupa manusia. Silakan Anda pikirkan. Silakan sahabat. Moderator. Halo, kok jadi sunyi? Oh, sorry. Ya, oke. Kedengaran? Ya. Ya, kedengaran, Oke. kedengaran. Oke, dilanjut Ya. aja, mengalir aja. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya, garis bawahi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dalam Yakobus 2 ayat 19, Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Setan juga, bro, mengakui Allah itu satu-satunya. Tetapi bagaimana? Ya, apakah setelah kita mengakui hanya ada satu-satu Allah, kemudian kita sudah diselamatkan? Ya, bukan cuma itu, bro. Jadi tidak cukup kita hanya mengakui ada satu-satunya Allah. Tetapi bagaimana dengan prakteknya? Ya, kadang kita ucapkan itu gampang, ya. Tetapi dalam prakteknya bagaimana? Apakah kita sudah menganggap Allah itu satu-satunya? Tapi ketika kita kaitkan dengan batu hitam bisa menghapus dosa, apakah itu diperintahkan oleh Allah? Ya kan? Semua orang percaya Tuhan itu satu-satunya Allah. Tetapi apakah itu hanya di bibir saja atau memang betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan kita? Karena hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa. Kalau sudah ada batu yang bisa menghapus dosa, apakah itu tidak mengilahkan Allah? Sebab hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Kemudian tentang Yesus, ya, kalau kita baca di dalam Matius 24, ya, dia itu benar-benar apa yang saya katakan, dia akan datang untuk apa? Memberikan upah. Jelas ya dalam Matius 24 ayat 29, kedatangan Anak Manusia. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala. Jadi hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Kemudian di ayat pasal 25, ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, ini dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini berbicara tentang hari kiamat. Jadi pada hari kiamat tidak ada yang dapat memberikan upah, ya, keselamatan selain apa? Yesus. Ini sudah jelas sekali. Jadi kalau Anda bilang kita mengakui Allah satu-satunya, setan juga mengakui itu. Itu terdapat di dalam Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Pertanyaan, apakah cukup kita hanya mengakui Tuhan itu hanya ada satu-satunya? Itu belum cukup, bro. Kalau kita sudah menyekutukan dengan menjadikan batu itu bisa menghapus dosa, bukankah itu sudah juga menyekutukan Tuhan? Karena hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa. Tidak ada manusia yang bisa menghapus dosa selain Tuhan. Ya, jadi saya mau katakan bahwa
Kenapa kami jadikan Yesus sebagai Tuhan? Karena segala kuasa dia miliki yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Seperti yang saya sudah katakan tadi ya, tidak ada orang yang dapat memberikan jaminan kehidupan kekal. Tidak ada orang atau nabi yang akan memberikan upah pada hari kiamat nanti. Kemudian tidak ada seorang nabi yang akan membangkitkan orang-orang mati nanti, kemudian akan mendapatkan hidup yang kekal selain Yesus. Jadi kalau saya katakan lagi, sekali lagi, kalau misalnya ada orang yang bisa membangkitkan saya di akhir zaman, pada hari kiamat, ya saya akan berbalik, saya akan menyembah dia. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan satu sosok ya seperti yang dimiliki oleh Yesus sendiri. Itu sebabnya sampai saat ini saya masih mempercayai, meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya Dia yang bisa memberikan jaminan keselamatan. Ini jelas-jelas, ya, jelas-jelas. Jadi saya masih memiliki keyakinan 100% bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kehidupan yang kekal. Hanya Tuhan yang akan dapat memberikan upah kepada orang-orang yang akan nantinya diselamatkan. Hanya Tuhan yang akan membangkitkan orang-orang mati pada akhir zaman. Tidak ada satu orang yang bisa melakukan hal itu. Tidak ada seorang nabi yang akan melakukan hal itu. Nabi Musa, nabi siapapun itu tidak dapat melakukan seperti yang akan Yesus lakukan. Ya, itu sebabnya saya masih meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya memang, ya seperti yang Anda katakan tadi, dia sebagai utusan, memang betul. Dia juga sebagai utusan. Sebab begini, ketika dia datang sebagai Allah, tentunya seorang pun tidak bisa memandang dia kalau dia sebagai Allah. Itu sebabnya dia berinkarnasi menjadi manusia, ya, menjadi manusia seperti kita. Tapi ingat, dia juga memiliki sifat keilahian. Dan kita bisa buktikan dengan apa yang dia lakukan ketika dia hidup dalam dunia. Ini yang tidak dapat dilakukan oleh manusia-manusia yang lain. Saya kira demikian. Thank you. Oke, baik. Terima kasih ya. Mungkin Jadi ini closing ya. Ini sudah agak larut. Bagaimana baik. ini? Mau dilanjutkan, ini sudah agak larut. Tadi kan bilang cuma berapa menit ya. Baik. Ya, jadi kaitannya dengan Anda tadi sedikit menyinggung tentang batu. Katanya batu itu menghapus dosa. Lalu kemudian saya hanya ingin mengatakan begini. Kenapa kemudian Allah itu memerintahkan umat Islam berziarah ke Mekah? Kenapa kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan contoh menyentuh Hajar Aswad? Sampai sahabatnya mengatakan, sekiranya Rasulullah tidak pernah melakukan ini, maka saya pun tidak akan pernah melakukan. Nah, kalau dikatakan itu adalah menghapus dosa, di dalam ajaran agama Islam banyak hal yang bisa menghapus dosa. Seperti misalnya puasa Arafah bisa menghapus dosa. Bahkan menyingkirkan duri di jalan pun bisa menggugurkan dosa. Berarti bukan batunya, tetapi perlakuannya. Di dalam Al-Quran diterangkan, dalam surah Ali Imran misalnya, di situ diterangkan mengerjakan haji merupakan kewajiban bagi hamba Allah terhadap Allah. Yaitu bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan dari Makassar, dari Papua, dari Jepang, dari manapun yang sanggup melakukan perjalanan ke sana. Kesanggupannya inilah yang kemudian dinilai sebagai amalan yang menghapus dosa. Saya dari Makassar, mengeluarkan segalanya, meninggalkan segalanya. Saya perjuangkan diri saya untuk sampai ke sana berziarah. Maka itulah yang menyebabkan dosa saya terhapuskan. Karena itu adalah ibadah, bukan batunya. Bukan batunya yang menghapus dosa. Lalu kemudian, kalau Anda kurang percaya dengan apa yang saya sampaikan, Nabi Yosua di dalam kitabnya Bani Israel, Yosua 24 ayat 26 sampai ayat 27 dia terangkan begini. Yosua kemudian menuliskan semua itu dalam kitab hukum Tuhan. Lalu dia mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana, di bawah pohon besar pula, di tempat kudus Tuhan. Lalu kata Yosua kepada seluruh bangsa yang ada pada masa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarkan segala firman Tuhan diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu
supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Jadi para nabi semua itu memiliki mesbah. Makanya dikatakan Betel. Apa artinya? Rumah Tuhan. Di situ semua mereka semua mendirikan tugu sebagai bukti kesaksian ketundukan kepada Tuhan. Nabi-nabi semua memiliki tempat sujud, arah sujud. Ketika mereka bersujud ke mesbah, mereka sujud kepada sebuah bangunan, mereka sujud kepada tugu, mereka sujud kepada bait. Bahkan sampai hari ini Bani Israel masih mengurapi batu tugu mereka. Itu poinnya. Lalu kemudian sahabatku tadi menerangkan tentang keselamatan. Tetap aja Anda itu menyembah Yesus. Oke, sebelum saya ke sana. Di dalam Ulangan 12 ayat 21, mumpung saya masih ingat. Allah menerangkan begini. Apabila tempat yang akan kupilih, yaitu aku Tuhanmu, untuk di mana tempat itu menegakkan namaku di sana, terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu, sapimu, kambingmu, dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Ada tempat yang akan Tuhan pilih, di mana tempat itu menjadi simbol kurban, di mana seluruh domba, seluruh lembu, seluruh sapi, seluruh kambing akan dikurbankan. Dan itu di mana? Di Israel nggak mungkin. Tidak lain dan tidak bukan adalah di sana lah. Ada Tuhan Hajar Aswadnya. Itu poinnya. Kemudian sahabat saya tadi mengatakan bahwa saya tidak akan mungkin meninggalkan penyembahan terhadap Yesus. Kenapa? Karena iblis pun mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, justru ini celakanya. Iblis yang sudah nyata-nyata kelak menjadi penghuni kekal neraka, mengimani tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana dengan Anda? Iblis aja mengimani itu. Dan upahnya kekal di neraka. Hanya karena tidak ingin sujud menghormat kepada Adam. Lah Anda dikasih kitab, dikasih pengajaran, doa di masjid di mana-mana setiap hari non-stop Anda dengarkan. Allah itu maha suci, Allah itu maha besar, Allah itu tidak pernah dihinakan, Allah itu tidak pernah mati, dia tidak beranak dan seterusnya. Apa yang disuarakan toa masjid itu seperti apa yang disuarakan Yesus kepada Bani Israel. Tidak ada Tuhan selain Allah dan dia adalah utusan Allah. Tapi Anda masih juga membangkang. Masih juga mau mengimani Tuhan itu ada 3 pribadi. Kata Anda di dalam Yakobus, iblis aja mengakui Tuhan itu satu, tapi nyatanya masih di dalam neraka. Saya tidak bisa bayangkan Anda yang mengimani satu Tuhan itu saja di neraka, apalagi Anda yang mengimani Tuhan itu ada 3 pribadi. Makanya Al-Quran menerangkan, mohon maaf, Anda kekal di dalam neraka selama-lamanya sebagai bahan bakar. Bukan lagi sebagai api, tetapi sebagai bahan bakarnya api. Itu di dalam Al-Quran. Kenapa? Anda telah mentigakan sang pencipta alam semesta. Sementara seluruh para nabi tidak pernah mengajarkan itu. Jadi ketika sahabat saya mengatakan, hanya Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Saya hanya ingin mengatakan begini. Ya, mengajarkan kepada diri saya, sekaligus mengajarkan kepada sahabat saya. Yesus, umat Islam imani sebagai seorang nabi. Ketika datang kepada Bani Israel, dia menerangkan di dalam Yohanes 10 ayat 27. Aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, mereka mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan perkataanku. Lalu kemudian dia mengatakan dalam Yohanes 14, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintahku. Jika engkau percaya kepada aku, kata Yesus, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang pernah aku lakukan. Nah sekarang, apakah Anda melakukan pekerjaan yang pernah Yesus lakukan? Anda menyembah Yesus, Yesus tidak pernah lakukan. Anda ibadah minggu, Yesus tidak pernah lakukan. Anda mengimani Yesus, Anda melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Yesus, Yesus tidak pernah lakukan itu. Kalau iman Anda betul-betul sesuai dengan konsep gereja, Yesus datang, disalib, mati di tiang salib, menebus dosa. Kalau dalil ini Anda dudukkan, maka sejatinya Anda mati di salib. Kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan. Yesus pernah disalib, lakukan itu.
Kalau memang Anda mengaku sebagai pengikut dan mengimani konsep yang Anda rumuskan tadi adalah konsep keselamatan. Kalau saya tidak di situ, kawan. Saya hanya menerima bahwa kalau Anda percaya kepada Yesus, maka engkau akan melakukan perkataan-perkataannya. Engkau akan menerima firman-Nya. Salah satu firman-Nya adalah dia minta kepada Allah agar Allah datang, agar Allah mendatangkan penolong lain, di mana penolong lain itulah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, dialah yang akan mengajarkan segala keadilan, dan dialah yang akan menyinsapkan segala dosa akan dunia. Nah, kalau kita merujuk kepada konsep Kristen, mohon maaf, kalau Yesus mengatakan dia akan mengajarkan dan membimbing kepadamu segala hal tentang kebenaran. Nah, kalau kita tanya kepada sahabat Kristen, bagaimana konsep bertata negara di dalam kehidupan orang Kristen yang diajarkan sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesus, bahwa Roh Penolong itu akan mengajarkan segala sesuatunya. Bagaimana pandangan Kristen ketika ada orang mati meninggalkan utang? Bagaimana cara penyelesaiannya? Bagaimana konsep hukum waris di dalam di dalam kehidupan Kristen? Bagaimana posisi hukum-hukum nikah di dalam kehidupan Kristen? Dan banyak hal hukum-hukum yang Yesus belum ajarkan, yang dia terangkan bahwa masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Ini di abad pertama. Tapi untuk saat sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Terakhir, Yesus menerangkan begini. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari kehidupan ahli Torah, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Bapa. Artinya, hidup keberagamaan setelahnya kudu wajib lebih bersyariat, lebih berhukum daripada hidup keberagamaan orang-orang ahli Taurat. Demikian dari saya. Terima kasih, Bang. Oke, mungkin ini closing saja ya. Saya mau closing dulu ya, nanti Bang berikut ya. Oke, saya dulu closing karena ini sudah larut. Oke, saya hanya mau katakan begini. Jadi Yesaya itu tidak pernah berfirman bahwa batu itu bisa menghapus dosa. Tetapi batu itu hanya Yosua. Dia hanya jadikan batu itu sebagai peringatan. Ya, itu sebabnya orang Kristen tidak pernah menempatkan batu itu di gereja atau di sinagog kemudian mengatakan oh batu ini bisa menghapus dosa. Jadi Yesaya tidak pernah mengatakan bahwa batu itu bisa menghapus dosa. Cuma batu itu sebagai peringatan. Memang banyak batu digunakan sebagai peringatan ya. Kemudian tentang penyaliban. Kalau kami sebagai orang Kristen ya tidak mungkin kami akan mengikuti seperti apa yang Yesus lakukan, yaitu disalibkan. Karena memang bukan kami yang dinubuatkan kan untuk disalibkan, menderita, kemudian mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu kan nubuat tentang Yesus. Jadi dia akan menderita, menanggung dosa, mati disalib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Ya, kami kan tidak dinubuatkan untuk mati di kayu salib. Hanya Yesus yang berhak melakukan itu karena dia itu adalah suci. Ya, kalau kami ini orang berdosa, tidak mungkin orang berdosa menanggung dosa orang lain, sedangkan kita ini berdosa. Hanya Yesus yang berhak melakukan itu. Kemudian tentang peribadatan kami. Saya kebetulan saya ini orang Advent, jadi kami juga mengikuti apa yang difirmankan oleh Yesus ya, yaitu Sabat. Hari ke-7 kami beribadah, jadi bukan hari Minggu. Kemudian saya hanya mau mengklarifikasi sebetulnya pernyataan dari Bro Suma bahwa hanya setan yang mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi pada malam ini saya bisa buktikan bahwa bukan cuma setan mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah, tetapi yang mengaku Yesus adalah anak Allah adalah malaikat sendiri. Itu terdapat di dalam Lukas 1 ayat 35. Jadi malaikat sendiri mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kemudian Rasul ya Simon Petrus mengakui bahwa Yesus ini adalah anak Allah dan Yesus sendiri tidak membantah ya. Jadi saya mau katakan bahwa yang mengakui Yesus itu sebagai anak Allah bukan cuma setan, tetapi malaikat, kemudian Simon Petrus dan juga Yohanes mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Anak kunci bukan berarti kunci itu beranak. Demikian juga anak Allah bukan berarti Allah itu beranak, tetapi dia berinkarnasi menjadi manusia daging, yaitu Yesus. Dan dia itu adalah Allah sendiri. Kenapa dia datang ke dunia ini?
Karena untuk apa? Menebus dosa umat manusia. Dia datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai Allah, tentunya kita akan binasa. Murid-murid di zamannya akan binasa. Tetapi oleh karena dia datang sebagai manusia, maka dia hidup seperti manusia seperti kita ini. Dan kami sampai sekarang masih meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena seperti yang saya kemukakan tadi ya, hanya Tuhan yang bisa memberikan jaminan keselamatan kehidupan yang kekal. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya kira demikian, Bro. Kalau ada salah kata, mohon maaf, dan terima kasih kesempatan yang diberikan ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Sebentar dulu, saya ada bicara 1 menit. Bang Peri, sebelum ke Bang Juma, Bang Peri, tadi ini kan saya jadwalkan. Terus di WA itu saya kurang enak untuk membaca kalau mengatakan Bang Juma itu pembohong. Nah, malam ini terungkap, kalau menurut saya beliau nggak berbohong, dan beliau sudah membuktikan itu semua. Jadi sebaiknya kalau memang sebagai orang dewasa, janganlah ngetak-ngetik seperti anak kecil bahwa Bang Juma pembohong diulang-ulang kali. Saya pelajari itu, makanya saja Anda begini. Mohon diklarifikasi, kalau bisa dicabut ucapan itu supaya kita lebih baik ke depan. Silakan Pak Peri ditanggapi, apakah masih Anda menganggap Bang Juma pembohong? Silakan. Oke, begini. Pernyataan kan Bang Suma, dia katakan hanya setan saja yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yang lain-lain tidak ada. Itu sebabnya saya katakan, nah, Bang Suma ini bohong. Karena buktinya malaikat sendiri mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yang saya katakan kepada Bang Suma bohong, karena Bang Suma mengatakan bahwa hanya setan yang mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Itu sebabnya saya katakan, oh itu bohong. Tapi kan pada malam ini juga saya bisa klarifikasi, bahkan bukan cuma iblis yang mengatakan Yesus sebagai anak Allah, tetapi pertama malaikat, kemudian murid Yesus Simon Petrus dan juga Yohanes, bahkan dikuatkan oleh Yesus sendiri bahwa dia itu adalah anak Allah. Itu sebabnya saya katakan, maaf bro, saya katakan ya Bang Suma ini berbohong. Kenapa dia mengatakan bahwa hanya setan yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, sedangkan bukti pada malam ini saya bisa buktikan. Jadi ya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak baik, yang kasar. Berarti kalau anak berarti bukan. Jangan, biarkan. Ya silakan Bang Juma ditanggapi. Baik. Jadi kalau saya menyikapi sama seperti sahabat saya ini menyikapi pernyataan saya pun bisa mengatakan Anda berbohong. Karena saya tidak pernah mengatakan hanya iblis. Saya mengatakan yang mengajarkan Allah punya anak itu adalah iblis. Itu pernyataan saya. Ya. Saya tidak mengatakan hanya. Saya tidak mengatakan hanya. Lalu kemudian ketika sahabat saya, ini saya lanjut ya. Ketika sahabat saya mengatakan bahwa malaikat menyatakan Yesus itu adalah anak Allah. Saya katakan dari tadi. Di dalam terjemah tahun 2011 itu diterangkan, jawab malaikat itu, ruh Allah akan datang atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan meliputi engkau. Sebab anak itu atau itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut suci. Sang anak yang datang dari Allah. Sang anak yang datang dari Allah, bukan anak Allah. Karena Adam juga di dalam kitab Anda juga disebut sebagai anak Allah. Lukas 3 ayat 38. Kemudian Lukas 20 ayat 36, mereka yang seolah lahir kembali dengan keimanan juga disebut sebagai anak Allah. Lalu kemudian di dalam kitab Ibrani, ya Ibrani 12 ayat 5 sampai 8, orang-orang yang diuji Allah karena kasih sayangnya kepada orang itu, maka Allah juga menyebutnya sebagai anak Allah. Jadi bukan hanya iblis yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Saya akui itu. Saya cuma mengatakan bahwa iblis yang mengajarkan Yesus itu Allah itu punya anak. Itu yang saya katakan. Dan sesungguhnya poin saya sebenarnya bukan nembaknya kepada dalil-dalil yang ada di dalam kitab Anda. Poin yang saya serang di sini adalah lembaga Alkitab Indonesia yang mengambil istilah Allah. Kalau dikatakan Theos punya anak, Yahweh punya anak, Bapak punya anak, saya EGP dengan itu sahabatku. Tapi karena diterangkan dalam kitab Anda, Allah punya anak, saya terpanggil untuk kemudian mengkritisi itu. Karena bagi kami Allah adalah esensi pencipta alam semesta,
tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Itu yang perlu dipahami. Kalau mengenai yang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah, saya hafal, saya ngerti orang-orang yang melihat mukjizat Yesus itu menyebut Yesus sebagai anak Allah. Tahu saya. Bahkan sampai kepada orang-orang pribadi yang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah, itu saya tahu. Nathanael menyebut Yesus itu sebagai anak Allah. Marta bahkan menyebut juga Yesus itu sebagai, saya ngerti. Tetapi sekiranya mungkin dia menyebutnya anak Bapa, atau anak Brahma, atau anak Buddha, anak Sang Hyang Widi, atau anak siapapun selain daripada Allah, kita tidak akan pernah berdiskusi seperti ini. Buat apa? Tapi karena sahabat kita tidak mengerti betapa sucinya Allah di mata saudaranya Islam, sehingga membabi buta dengan segampangnya saja mengambil kata Allah punya anak, Yesus anak Allah. Iblis berkata, engkaulah anak Allah yang maha tinggi. Coba, kalau kita balik, Anda menjadi saya penyembah Allah, kemudian dari lahir Anda diberi pengajaran penekanan, Allah tidak punya anak, Allah tidak pernah beranak, dia tidak setara dengan makhluk. Lalu kemudian sahabat saudara mengatakan, Allah punya anak, betapa kagetnya Anda. Nah, itulah poinnya yang ingin saya sampaikan pada saat itu, sahabatku. Demikian, terima kasih bro, saya juga minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Pada intinya, cara Anda berdialog saya suka, ya, saya senang. Inilah sebenarnya hakikat daripada debat lintas agama. Kita saling menghargai satu sama lain. Demikian. Mas Peri, ada tanggapan? Oke, jadi ya pertama memang kan Allah yang kami imani kan berbeda dengan Allah yang diimani oleh saudara-saudara Muslim, ya kan? Jadi Allah yang kami imani berbeda dengan Allah yang saudara-saudara Muslim imani. Jadi kalaupun kami menggunakan Allah, anak Allah, dan itu kan sah-sah saja. Kemudian saya mau katakan bahwa setan tidak pernah mengajarkan, kan dia cuma mengucapkan. Apakah ketika setan mengucapkan itu, kemudian itu sudah merupakan ajaran setan? Itu kan tidak seperti itu juga. Itu kan Anda juga sudah salah. Itu Anda bilang itu ajaran setan itu. Apakah itu ketika setan mengatakan itu, kemudian itu kita sudah jadikan itu sebagai ajaran setan? Bukankah kitab Anda itu adalah sebagai pengajaran? Iya, betul. Nah, sebagai pengajaran. Ya. Tetapi apakah setelah setan mengatakan itu, kemudian kita jadikan pelajaran itu, kemudian kita mau ikuti? Itu kan buktinya sekarang Yesus itu anak Allah atau anak ayam? Bukan cuma setan yang mengatakan itu, tetapi malaikat pun. Itu jadi mohon maaf, konsep Anda itu sama dengan iblis kan? Anda mengatakan Yesus itu anak Allah kan? Sama enggak? Saya tanya, sama enggak? Malaikat saya sendiri tanya, yang mengatakan. Ajaran iblis yang menerangkan engkau adalah anak Allah sama enggak dengan konsep iman Anda? Itu bukan ajaran iblis. Ya, itu bukan ajaran iblis. Itu bukan ajaran iblis. Itu memang mungkin pemahaman Anda itu ajaran iblis, tapi bagi kami itu iblis bukan yang menyampaikan melalui kitab Anda Allah punya anak. Betul? Dia makanya saya bilang, makanya saya katakan. Ya, nah kan, sekarang tapi, Anda mengaminkan tapi itu. Kan dia cuma mengatakan, jika engkau anak Allah. Kan dia cuma mengatakan, jika engkau anak Allah. Kan dia bukan mengajar. Bukan kan dia umat Kristen. Itu, sekarang Anda menyembah Yesus, adakah Yesus menerangkan dirinya itu adalah Allah yang nusul dari manusia, ada? Kami menyembah Yesus oleh karena apa? Keselamatan. Ada, saya tanya, ada enggak Yesus menerangkan dirinya adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia seperti iman Anda? Ada enggak Yesus mengajarkan itu? Tidak ada, tapi dia mengatakan akulah sekarang Alfa dan Omega. Ada tidak iblis mengatakan Yesus itu adalah anak Allah? Ada enggak? Ada. Nah, sekarang yang Anda imani Yesus atau iblis? Saya meyakini malaikat, karena malaikat mengatakan pada waktu dia lahir. Ya, oke. Lukas 1 ayat 25, jelas kan? Jangan dipaksa. Lukas 1 ayat 35 jelas. Baik, sahabatku, baik. Oke. Udah. Oke, ya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kita ini cuma diskusi ya. Iya, sahabatku ya. Baik. Oke, untuk semuanya ya. Oke. Oke. Makasih ya Bro Peri. Terima kasih Bro Peri. Thank you Bro Peri.
Oke, thank you bro. Ya. Oke. Oke. Ya, Oke, Tuhan memberkati semua. Oke. Iya, Bajuma ditutup. Silakan Ya, opening. ya, Closing. silakan ya. Closing. Oke, saya mendengar. Closing. Oh, Baik. mesti mendengar. Silakan Iya, apa-apa, monggo. iya, saya mendengar. Oke. baik. Jadi di banyak kesempatan di dalam kitabnya sahabat Kristen itu yang harusnya Yahweh atau mungkin Theos atau apalah kemudian dirubah menjadi Allah. Nah, kalau sahabat kita tadi mengatakan lain Allah bagi kami, lain Allah bagi Islam. Nah, artinya bahwa sahabat saya ini tidak memahami baik kitabnya sendiri, lebih-lebih kitabnya umat Islam gitu loh. Allah itu adalah hak prerogatif milik Islam, milik Al-Quran. Di dalam kitab lain, di dalam bahasa lain, dalam gospel cetakan lain, itu tidak ada kata Allah. Hanya ada di Indonesia. Harusnya sahabat Kristen itu menggalang kekuatan untuk kemudian bisa merubah terjemahan Allah itu berubah kepada konsep sesuai dengan ori teksnya berasal. Kalau dia misalnya dari bahasa Inggris, di situ ada kata God atau kata Lord, itu kembalikan ke bahasa Indonesia. God itu apa, Lord itu apa. Supaya jangan menyentuh kepada esensi keyakinan saudaranya sendiri umat Islam. Supaya perdebatan ini tidak ada gitu loh. Seperti misalnya umat Islam tidak pernah berdebat dengan agama lain selain Kristen. Karena kenapa? Karena agama lain itu tidak pernah mengambil istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam iman saudaranya Islam. Harusnya kita saling menghargai itu. Tapi karena Kristen melakukan hal yang merupakan satu pelanggaran besar, karena mengambil kata Allah yang adalah hakikat yang sangat disucikan, yang sangat dimuliakan dengan konsep-konsep yang nyata dalam Al-Quran, masuk ke dalam kitabnya dengan konsep-konsep kemudian yang dirapuhkan, ya, maka kami turun untuk meluruskan itu, sekedar untuk kemudian menyampaikan bahwa kami tidak terima gitu loh. Andai saja dikatakan bahwa Theos atau Yahweh punya anak, itu adalah murni daripada pengajaran sahabat Kristen. Atau Tuhan punya anak, itu murni. Tapi ini disebut Allah. Maka larinya kepada Tuhannya umat Islam. Kalau kemudian dikatakan, loh, kami Kristen lebih duluan di Arab daripada Islam. Boleh itu sebagai alasan. Tapi apakah sekarang Anda di Arab? Ini kan Anda sekarang di Indonesia. Dan terjemah yang diambil kemudian untuk mendudukkan Allah itu adalah God. Bukan Allah yang kemudian menjadi Allah, bukan. Karena Allah bagi kami itu adalah nama pribadi. Ya, nama pribadi Sang Pencipta alam semesta. Layaknya misalnya nih, di dalam kitab sahabat dikatakan pastor atau pendeta atau rabi atau imam itu adalah orang yang disucikan. Kemudian di dalam kitab kami, pendeta kami sebut sebagai pencabul atau pensina atau pemabuk. Tentu sahabat tidak mau menerima itu. Ini manusia, ini skala manusia. Sahabat Kristen tentu tidak senang. Apatah lagi kami yang skalanya adalah pencipta, yang kami sucikan gitu loh. Tapi dianggap biasa. Tuhan punya anak. Ya, coba saya kasih contoh misalnya gini. Di dalam dalil, saya ambil satu contoh di dalam dalil Lukas 4 misalnya, Lukas 4 ayat 4, ayat 41. Dari banyak orang yang ada di situ, keluarlah juga setan-setan sambil teriak, engkau adalah anak Allah. Coba. Setan teriak, engkau adalah anak Allah. Lalu dia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Engkau adalah anak Allah. Islam yang mendengarkan ini pasti akan kacau otaknya gitu loh. Akan tergelitik dan terpanggil ya dengan berbagai macam perasaan. Tapi ketika sahabat Kristen menuliskan dalam kitabnya yang terjemah Indonesia,
engkau adalah anak Bapa, engkau adalah anak Tuhan. Itu tidak ada problem di situ. Tapi ketika ada kata Allah, berarti menyakiti hati kami. Sama ketika di dalam iman Kristen, seorang pastor atau pendeta adalah kedudukan yang mulia, kedudukan yang suci. Kami dudukkan kemudian sebagai maling ayam di dalam konsep kami, pasti akan merusak tatanan pemikiran Anda sebagai orang yang beriman. Nah, apa nilai yang ingin saya sampaikan kepada sahabatku yang punya kekuatan? Tolong jangan ambil sisi negatifnya, tetapi cobalah duduk sandar dengan baik, berpikir dengan jernih. Apa yang salah dengan ajaran Anda? Apa yang salah? Apa yang keliru? Apa yang khilaf di situ? Yang mungkin bisa diperbaiki. Sama seperti Malaysia, sahabat kita, tetangga kita. Mereka tidak menggunakan lagi kata Allah. Coba kita lihat, adakah perdebatan, adakah keributan di sana yang berkaitan dengan sara? Nyaris tidak ada. Tapi di sini, andai saja aparat kita tidak sigap, mereka tidak 24 jam siaga, sangat boleh jadi hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Hanya karena prinsip yang sangat luar biasa dalam ajaran agama Islam dianggap sepele di dalam sahabat Kristen. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan, ya. Jadi kalau dinilai itu adalah sebuah hal yang negatif, saya minta maaf. Yang pada intinya itulah iman saya. Saya punya kewajiban untuk menegakkan iman saya. Dan iman seseorang adalah hak prerogatif manusia pribadi-pribadi, tidak boleh diganggu-gugat. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf ketika ada kalimat yang kurang menyenangkan. Kebenaran yang saya sampaikan hanya datang dari Allah. Kehilafan itu bersumber dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang moderator siapa ya? Saya. Oh iya, oke. Jadi Oke, itu Bro. tadi ya, oke, makasih ya Mas Bro Peri. Ya, oke, Terima kasih, makasih ya. Bang Ferry. Oke, Makasih makasih ya. ya. Oke, salam. Siap. Ya, oke, Salam. salam. Ya, thank you Bro. Malam. Oke, sama. Oke, besok ngobrol lagi di grup WA. Oke. Makasih. Untuk teman-teman yang di luar sana, demikianlah tadi antara Bang Juma dan Mas Ferry. Saya angkat dari sore itu, alhamdulillah bisa terpenuhi sore ini, artinya tercerahkan dan bisa. Tapi abang tidak infokan ke saya loh. Itu kan apa namanya, surprise supaya supaya nggak ada bahan. Saya belum ganti baju ini. sorry. Iya. Jadi yang penting adalah saya nggak enak mendengarkan tadi itu bahwa seperti itu kata-katanya. Saya klarifikasi. Saya mengatakan di grup ya bro, nggak boleh kayak gitu. Mending kita naik ke Zoom, mungkin bisa didiskusikan dengan baik. Kata dia ayo gitu.